Pak, Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece, One Piece. kartun apa ya? Anime. Anime ya. Mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Dari nggak? Itu tadi saya menanyakan One Piece kan Pak. Mungkin saya bisa kasih tahu ke Bapak karena One Piece ini Pak, ini spektakuler. Kalau misalnya Jepang itu dibom Hiroshima Nagasaki, dia balik ngebom Amerika itu nggak sama bom atom Pak, sama karya kreatif berupa Astro Boy. Di awal Amerika itu melihat bahwa ini cuma karya kreatif saja, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi di dalam situ dimasukkan budaya-budaya Jepang dan anak-anak di Amerika akhirnya nonton 20 tahun kemudian mereka istilahnya itu sudah kena ekspansi itu tadi Pak, bahwa Amerika terjajah oleh Jepang tapi dalam segi budaya, sehingga karena kreatif pun juga bisa menjadi lahan perang juga Pak, karena perangnya nggak pakai bedil Pak, pakai kreatif Pak. Itu yang dilakukan Jepang ketika dia di bom atom, yang baliknya itu pakai kreatif. Ada alasan untuk tidak mengibarkan bendera merah putih pada saat hari kemerdekaan atau menjelang hari kemerdekaan kita, ya. Apa itu provokasi bendera One Piece? Nah, kau pikir ya bendera merah putih itu bisa berkibar itu prosesnya Pak, bagian menghormati jasa para pahlawan tidak mudah. Butuh berapa tahun kita dijajah oleh Belanda itu, butuh berapa orang yang kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, ditindas dan lain-lain. Kalian untuk mengibarkan bendera merah putih saja malah One Piece, One Piece, One Piece. Kalau kalian, kalau kita atau kita semua mungkin kita kurang kurang puas dengan kondisi negara kita sekarang, ya kita benahi bareng-bareng. Sudah kodratnya negara ini, hitam dan putih itu akan selalu berdampingan. Kau hidup di dunia, ya, kiri, kanan, atas, bawah, baik, buruk, itu selalu berdampingan. Dan jangan mengeluh. Nggak ada satu pemimpin pun di negara ini yang pro terhadap korupsi. Semua anti terhadap korupsi. Kalaupun ada tikus di rumah kalian, apa itu salah kalian? Tikus itu datang sendiri. Memang kodratnya seperti itu. Ada nyamuk, ada kotoran. Tugas kita adalah membersihkan. Selama kamu hidup di dunia, kita hidup di dunia. Dirgahayu Republik Indonesia, kibarkan bendera merah putih. Hidup Prabowo. Mereka mau kibarkan bendera One Piece kayak bendera Palestina kayak, kita tetap kibarkan bendera merah putih, bendera Republik Indonesia. Tetap kibarkanlah bendera merah putih, wahai putra-putri bangsa Indonesia, sebagai tanda penghormatan kita terhadap perjuangan pahlawan kita terdahulu atas pengorbanan mereka mengusir dan melawan penjajah Indonesia ini sehingga Indonesia bisa merdeka sampai sekarang. Maju terus Jenderal, jangan gentar. Kami masyarakat akan selalu mendukung demi kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Sahkan RUU perampasan aset. Maju terus membasmi para koruptor Jenderal. Karena pejabat-pejabat yang serakah lah, yang korup lah, pejabat yang rakus lah yang bisa menghambat kemajuan bangsa Indonesia ini. Koruptor. Kalianlah yang menghambat Indonesia ini untuk maju. Kalianlah sumber penyakit di Indonesia ini. Sehingga Indonesia ini masih banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan kehidupan yang layak karena tindakan kalian, tindakan rakus kalian. Pejabat serakah dan koruptor. Ini suara rakyat. Semoga bangsa tercinta Indonesia ini bisa merdeka secepatnya. 17 Agustus sudah dekat, warganet di sosial media itu justru bikin gerakan untuk mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan dibanding merah putih. Padahal penyebaran bendera merah putih ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan terhadap hari kemerdekaan kita. Jadi ini sebagai bentuk protes masyarakat terhadap apa yang terjadi di negara kita saat ini. Iya, jadi kita tahu sendiri kan bahwa saat ini masyarakat merasa sangat terbebani dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pajak yang dikenakan sana sini, kemudian masalah tanah, dan baru-baru ini lagi masalah rekening yang diblokir secara sementara, dan banyaknya peraturan serta kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat dan membuat rakyat menjadi lebih terbebani. Masyarakat justru seperti tidak sudi dan tidak merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi itu alasan mengapa mereka membuat gerakan menyebarkan bendera One Piece. Tunggu, bendera One Piece ini dianggap bendera perjuangan? Bukannya ini bendera di anime One Piece? Iya, bendera yang dimaksud adalah Jolly Roger. Itu bendera bajak laut tapi di anime One Piece. Ini tuh sebenarnya bentuk sindiran sih dan kritikan terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia. Ini sebenarnya mewakili penolakan terhadap tatanan hukum karena di dalam anime tersebut bajak laut itu hidup di luar hukum dan menolak tunduk pada kerajaan manapun. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke yang lagi viral itu pengibaran bendera One Piece ya di hari kemerdekaan. Bebas aja Pak yang mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan gitu guys. Waduh, nah ini kita lihat ya ucapan dari Pak Prabowo Presiden Indonesia tentunya guys. Kita reaksi bareng-bareng. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Waduh. Dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat
keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Waduh, tuh lihat guys ya. Nah, pimpinan MPR larang pengibaran bendera One Piece, yang isinya yaitu katanya provokasi jatuhkan pemerintah, katanya gitu guys ya. Dan kita lihat lagi ada apa lagi. Nah, Titik Soeharto nilai pemasangan bendera One Piece masalah ecek-ecek, katanya gitu guys. Besar hanya itu masalah ecek-ecek lah, nggak usah ditanggapin gitu. Ya masih banyak yang harus kita kerjakan untuk membangun negeri ini. Bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera. Tapi itu merupakan kekecewaan Bu, khususnya untuk para sopir-sopir truk, karena mereka memang menganggap pemerintah zaman sekarang itu merugikan bagi mereka seperti itu Bu. Tanggapan dari Ibu sendiri seperti apa Bu? Bagaimana merugikannya? Kan kayak info-info yang sebelumnya Bu, kayak di pelabuhan tuh mereka terlantar, didahulukan dari mobil-mobil lain gitu Bu. Nah, mereka masih kayak seperti itu Bu. Ya disuarakan aja biar pemerintah dengar. Makin banyak disuarakan mungkin nggak sampai ke telinganya Bapak Presiden yang kayak begini-begini ya. Nah, tolong disuarakan biar beliau dengar juga gitu. Mungkin beliau pemerintahan ini berusaha untuk menertibkan apa-apa yang tidak beres di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Waduh. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi kabar viral di media sosial soal maraknya pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece yang tersebar di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Dasko menyebut bendera One Piece jelang 17 Agustus upaya pecah belah bangsa. Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Aduh. Sorry Bapak Prabowo, sorry kali ini aku tidak mau mengibarkan bendera Indonesia. Nanti yang kukibarkan itu bendera One Piece di depan rumahku. Apapun risikonya, mau didor kepalaku ini terserah. Yang penting aku tidak makar. Aku berhak di tanahku tidak mengibarkan bendera ketika belum kurasakan kemerdekaan. Belum dirasakan rakyat Indonesia kemerdekaan. Ya, di zaman Bapak Prabowo lah orang berani mengatakan tidak akan mengibarkan bendera 17 Agustus. Baru di zaman Bapak Prabowo lah, itu artinya terlalu bobrok di kepemimpinanmu ini baru beberapa bulan. Terlalu bobrok Bapak Prabowo, terlalu bobrok kepemimpinanmu ini, terlalu bobrok. Bapak asik memilih-milih menteri, orang-orang yang dekat dengan Bapak, orang-orang yang ikut kampanye dengan Bapak, orang-orang yang ikut joget-joget dengan Bapak. Mulai dari menteri, wamen, sampai ke komisaris BUMN, semuanya orang-orang yang dekat dengan Bapak. Dan tidak ada yang kompeten di bidangnya. Waduh. Nah, ini dia ada apa lagi guys, terakhir. Bapak tahu One Piece nggak Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Si Luffy dan kawan-kawannya itu kan bajak laut. Tapi musuh utama mereka siapa? Pemerintah dunia. Sebuah sistem raksasa yang dari luar kelihatannya hebat, tetapi dalamnya busuk dan korup dan suka menindas rakyat kecil. Apa yang Luffy lakuin? Dia datang ke pulau-pulau yang rakyatnya lagi sengsara karena pemimpin yang jahat, terus dia lawan. Dia berontak. Dia berantem bukan buat nguasain, tapi buat bebasin orang-orang itu. Nah, ada nggak anak-anak Indonesia yang bisa bikin
Banyak Pak. Banyak, tapi kita selama ini tuh hanya menjadi tukang Pak. Waduh, hanya jadi tukang gitu guys. Nah ini dia guys beberapa terkait bendera One Piece. Kira-kira kalian akan mengibarkan atau gimana guys? Waduh, terkait info ini mungkin sekian dulu guys. Kalian punya reaksi apa bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.